Mungkin hanya sekitar 10% dari manusia-manusia langka yang akan menonton video ini sampai akhir. Dalam beberapa menit ke depan, sebagian besar akan pergi, teralihkan notifikasi, atau sekedar pengen nyari hiburan instan. Ya nggak apa-apa, saya paham. Otakmu, otak saya, sebenarnya otak semua orang sekarang ini sedang mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ini adalah pola yang terjadi di setiap platform di media sosial. Tahu kan rasanya? Gelisah, nggak bisa diem, gatel pengen ngecek handphone. Ada yang bilang, ini gejala. Jujur, saya bikin video ini karena merasakan hal yang sama, kegelisahan yang sama. Saya termasuk orang yang suka baca buku. Satu buku 380 halaman, selesai kurang dari 5 jam. Sekarang, satu buku belum tentu selesai 1 minggu. Boro-boro buat mikir berat. Buat duduk, diem, tenang barang 10 menit aja. Nggak jenak. Saya khawatir kehilangan kemampuan ini. Tapi saya juga nggak bisa kalau harus stop pakai medsos. It's part of my job. Akhirnya, saya putuskan untuk mempelajari fenomena ini. Mulai dari sejarahnya, penyebabnya, sampai ke dampaknya. Dan saya ingin bagikan ke kamu dan semua yang nonton video ini. Dan kamu tahu, hasil yang saya temukan cukup mengejutkan. Menurut saya, kita pantas dan seharusnya khawatir gimana otak kita bereaksi terhadap kelebihan informasi. Karena kalau kita nggak antisipasi ini, resikonya kita bisa kehilangan kemampuan penting, kayak fokus, kreativitas, dan pengetahuan. Saya akan share semua yang saya pelajari, apa yang sebenarnya terjadi dalam otak kita, kenapa itu terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Tapi untuk lebih memahami informasi ini dengan tepat, pertama-tama saya akan ajak kamu flashback jauh ke belakang untuk melihat gimana otak kita berevolusi untuk memproses informasi. Saya bukan fans dari teori evolusinya Darwin, tapi kalau ada yang percaya kakek neneknya kera ya bebas aja silahkan. Cuma saya sangat yakin, ada masa di mana manusia yang dikatakan manusia purba itu, karena belum terbentuk peradaban seperti sekarang, mereka hanya melakukan kegiatan basic untuk bertahan hidup. Dan salah satu aktivitasnya adalah berburu dan meramu. Otak mereka pada dasarnya sangat identik dengan otak kita. Selama ratusan ribu tahun atau puluhan ribu tahun, otak mereka berevolusi untuk melakukan sesuatu secara spesifik, memperhatikan apa yang penting dan menyaring yang tidak. Misal ketika mereka melihat ancaman atau menemukan makanan, otak mereka melepaskan dopamin, ngasih sinyal bahwa sesuatu itu penting. Sekarang, di era ini, kita masih memiliki struktur dasar otak yang sama. Tapi, ancaman yang kita hadapi bukan dalam wujud binatang buas atau keganasan alam, melainkan banjir notifikasi, like, non-stop scrolling. Setiap interaksi ini memicu sistem kerja otak yang sama, ngasih kita percikan-percikan kecil dopamin yang membuat kita terus-menerus menginginkan lebih banyak. Otak kita nggak bisa ngebedain mana sinyal bertahan hidup yang krusial, mana video kucing Konoha. Dua-duanya ngasih kita sensasi baru. Dua-duanya melepaskan dopamin. Hasilnya, siklus tanpa henti dalam mencari reward, hiburan, kepuasan. Bahkan konten recehan pun akhirnya kerasa menarik. Para ahli saraf menyebut kemampuan beradaptasi otak ini sebagai neuroplastisitas. Di masa lalu, perubahan ini berlangsung lambat dan hati-hati. Bisa memakan waktu sampai beberapa generasi. Namun, sekitar tahun 2007, bertepatan dengan revolusi smartphone dan munculnya media sosial, perubahan ini berjalan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, kita telah melatih otak kita untuk terus mencari hal-hal baru secara instan. Memecah perhatian kita, membuat fokus kita melemah dan kerasa nggak alami. Kita menghadapi apa yang para ilmuwan sebut sebagai cognitive evolutionary mismatch. Kalau diumpamakan lingkungan kita ini berubah dengan kecepatan cahaya, sementara otak kita masih berpikir kita berada di zaman purba. Saya selalu kagum akan betapa bodoh sekaligus pintarnya otak kita ini. Tahun 1960-an, ada seorang teoritikus asal Kanada, Marshall McLuhan, yang terkenal dengan perkataannya, "The medium is the message." Pada dasarnya, ia berpendapat bahwa media yang digunakan atau bentuk komunikasi itu berpengaruh ke pemikiran masyarakat lebih dari kontennya sendiri. Dan saya rasa ini relate sampai sekarang. Dulu kita punya TV, lalu radio. Sekarang, media informasi didominasi oleh platform yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian dalam waktu singkat. Video vertikal, durasi 15 detik, trending hashtag, semua platform ini akan mendukung apapun yang meningkatkan engagement, yang berarti lebih banyak kejutan, lebih banyak kepuasan instan.
Jadi, secara nggak langsung, pesan yang kita terima bukan cuma video joget-joget, meme viral, atau video-video kucing. Pesan yang lebih dalam adalah otak kita harus mendapatkan kepuasan setiap saat. Platform-platform ini mengkondisikan pola kognitif kita. Kita mungkin berpikir kalau kita punya kendali atas apa yang kita tonton. Kita memilih apa yang kita konsumsi. Tapi kenyataannya, the sharing of biased and false news has become all too common on social media. The sharing of biased and false news has become all too common on social media, and this is extremely dangerous to our democracy. Medialah yang menentukan bagaimana kita berpikir. Kita hidup di era di mana perhatian adalah uang. Setiap klik, setiap scroll adalah transaksi mikro dalam bisnis mencuri perhatian. Lama-kelamaan platform akan semakin mengeksploitasi ini. Dampaknya, jalur saraf yang mendukung fokus dan pemikiran mendalam jarang digunakan sehingga melemah. Sebaliknya, jalur saraf yang merespons informasi cepat justru semakin kuat, membuat kemampuan berpikir mendalam semakin sulit. Salah satu fenomena menarik yang saya pelajari ketika meneliti topik ini adalah konsep meme. Tahun 1976, dalam buku The Selfish Gene, Richard Dawkins memperkenalkan istilah meme. Awalnya, meme didefinisikan sebagai unit transmisi budaya yang menyebarkan satu pikiran ke pikiran lain. Namun, beberapa dekade kemudian, internet mengubah meme menjadi sesuatu yang jauh lebih dangkal. Gambar lucu, jokes receh, tren viral yang berulang tanpa henti. Meme saat ini seringkali kurang memiliki konteks, tapi dampak emosionalnya sangat besar. Hasilnya, generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha memiliki kosakata-kosakata yang lahir bukan dari buku atau pengalaman hidup, tetapi dari meme dan referensi viral. Seperti yang kita tahu, obrolan anak-anak muda sekarang penuh dengan istilah FOMO, cegil, atau nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Semacamnya. Ini adalah bahasa baru yang berkembang dari dampak konsumsi cepat. Meme telah menjadi bagian tak terpisahkan dari era digital saat ini. Mereka membentuk cara kita bercanda, berbahasa, dan bahkan mengekspresikan diri tanpa kita menyadari dampaknya. Meme is fun, lucu, simple, cepat. Memperkuat jaringan saraf kita dalam menikmati hiburan instan. Tapi kalau kita melihat pengaruhnya terhadap generasi muda, seperti Gen Z dan Gen Alpha, hasilnya bisa mengejutkan. Banyak guru melaporkan bahwa siswa semakin sulit untuk fokus pada satu pelajaran. Anak-anak yang lahir di era iPad dan iPhone memiliki jalur saraf yang dibentuk oleh konsumsi konten tanpa batas. Penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat membaca, berkurangnya toleransi terhadap media yang lebih lambat, seperti film dokumenter atau karya tulis yang panjang, serta meningkatnya ketidaksabaran terhadap apapun yang tidak segera memberikan stimulasi. Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena perubahan pada struktur saraf kita juga berdampak pada kesehatan mental, peningkatan kegelisahan, kecemasan, dan ketidakmampuan untuk menghadapi rasa bosan. Dulu kebosanan dianggap sebagai pemicu kreativitas, tapi sekarang dianggap pengganggu. Ngapain ngelamun? Ada media sosial. Ngapain merenung? Ada konten-konten menghibur. Fenomena ini bahkan disahkan masuk ke dalam Kamus Oxford di tahun 2024 dengan istilah brain rot. Otak membentuk ingatan melalui perhatian yang berulang. Kalau setiap 30 detik kita terganggu oleh notifikasi, otak kita tidak mendapatkan kesempatan untuk menyimpan memori dengan baik. Akibatnya, kita lebih mengandalkan Google atau media sosial sebagai bank informasi dibandingkan benar-benar mengingat dan memahami sebuah pengetahuan. Setiap scroll, klik, atau tab baru melepaskan sedikit dopamin, memperkuat kebiasaan konsumsi konten singkat. Nicholas Carr dalam bukunya The Shallows memperingatkan bahwa internet tidak hanya mengubah apa yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita berpikir. Terbukti, perusahaan teknologi memonetisasi perhatian kita. Produktivitas menurun, kreativitas berkurang, dan masyarakat menjadi lebih mudah terdistraksi. Jadi, apakah kita memang ditakdirkan menjadi generasi yang galau dengan kelemahan untuk fokus? Enggak juga. Kabar baiknya, kita bisa melatih ulang otak kita. Neuroplastisitas itu bekerja dua arah. Layaknya kita yang bisa beradaptasi di lingkungan digital dengan dopamin tinggi, kita juga bisa melatih ulang otak kita untuk kembali fokus. Ada 5 cara, 4 sudah saya coba dan berhasil, tapi yang terakhir, ini yang paling sulit. Pertama, mulai dari yang kecil. Kalau kamu terbiasa dengan konten pendek, jangan langsung baca buku 500 halaman berjam-jam. Mulai dari 5 menit dulu, terserah dapat berapa halaman.
Yang penting konsisten 5 menit, lalu tambah sedikit demi sedikit. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung fokus. Kalau lagi serius belajar atau kerja, atau lagi ngomongin hal-hal penting yang kira-kira bakalan ganggu disingkirin. HP silent, TV matiin, jangan ninggalin celah untuk terdistraksi. Yang ketiga, seimbangkan dopamin. Hindari aktivitas yang merangsang dopamin, kayak 30 menit tanpa handphone, musik, atau TV. Ini bisa mereset batas dopamin otak kita. Kalau mau detail, saya udah pernah bikinin videonya. Yang keempat, konsumsi konten dengan kesadaran. Habis nonton atau baca sesuatu, coba dipikir lagi, apa yang kamu dapat dari situ? Hubungannya apa sama tujuan hidupmu? Ada manfaatnya nggak? Yang kelima, yang terakhir, ini yang paling sulit. Dorong perubahan di tingkat sosial. Negara ini nggak cuma dibentuk satu orang atau satu keluarga. Bener nggak sih? Butuh andil banyak pihak. Sekolah dan institusi harus mulai mengajarkan literasi perhatian. Perusahaan bisa memberi insentif untuk pekerjaan yang ekstra. Platform media sosial juga bisa mendesain interface yang lebih manusiawi. Kalau kamu masih nonton sampai detik ini, saya ucapkan selamat. Kamu adalah bagian dari 10% yang belum, dan semoga tidak, terjangkit pembusukan otak. Kamu mampu menahan godaan scroll konten recehan, dan memilih untuk mengkonsumsi informasi yang lebih ada value-nya. Setelah video ini berakhir, saran saya jangan langsung klik video lain. Duduk dulu sejenak, renungkan. Apakah ini relate sama kamu? Apakah sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Apakah ada hal yang segera bisa kamu lakukan untuk membuat sebuah perubahan mulai besok? Apakah ada orang-orang yang bisa kamu selamatkan dari menonton video ini? Saya pengen dengar pendapatmu. Atau kalau kamu punya strategi untuk mengatasi problematika di era digital ini, silakan berkomentar. Saya pengen baca. Dan mungkin itu bisa membantu orang lain juga. Semoga bermanfaat dan see ya.